Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Serangan militer Iran ke wilayah Israel pada 13 April lalu benar-benar mengejutkan dunia. Iran yang selama ini terkesan pasif dan lebih sering menyerang Israel lewat retorika semata, ternyata mampu mengambil langkah yang lebih tegas. Dilaporkan oleh BBC, Departemen Pertahanan Amerika menyebut kalau serangan itu tidak hanya dilancarkan dari Iran, tapi juga dari Irak, Suriah, dan Yaman. Iran dan sekutunya menembakkan lebih kurang 170 drone, 30 rudal jelajah dan 110 rudal balistik ke arah Israel. Serangan kejutan Iran ini adalah pembalasan terhadap aksi militer Israel yang menewaskan pejabat militer elit Iran di Suriah 2 minggu sebelumnya. Iran menyebut aksi serangan ini adalah bentuk pertahanan diri dan telah sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB, di mana suatu negara punya hak untuk membela dirinya jika diserang oleh negara lain. Israel telah dengan jelas menyerang gedung konsulat Iran di Suriah. Dalam pergaulan internasional, posisi kedutaan dan konsulat itu memang sangat sakral. Serangan terhadap kantor-kantor itu sama saja artinya dengan serangan langsung terhadap negara asalnya. Namun, rentetan serangan itu tidak memberikan kerusakan yang fatal bagi Israel. Wajar saja, Israel dibantu oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Negara-negara tersebut membantu mencegah rentetan serangan yang diluncurkan ke Israel. Israel juga mendapatkan bantuan dari Yordania. Yordania ikut mencegat rudal dan drone dari Iran. Pemerintah Yordania berdalih pencegatan itu bukan berarti Yordania membela Israel, tapi hanya tidak ingin Yordania ikut menjadi medan perang bagi kedua negara. Karena memang misil dan drone dari Iran itu harus melewati Yordania dulu sebelum mencapai Israel. Ya, walaupun pada akhirnya warga Yordania sendiri malah protes ke pemerintahnya karena ikut campur menghadang serangan Iran itu. Rudal-rudal yang berhasil lolos sampai ke Israel lalu dihancurkan oleh sistem pertahanan Israel sendiri, yaitu Iron Dome. Dengan pertahanan berlapis itu, serangan Iran relatif berhasil diredam. Memang ada kerusakan yang dialami di sejumlah airbase-nya Israel, tapi skala kerusakannya cukup minim. Di balik semua serangan Iran itu, tentu kita semua bertanya-tanya, kenapa Israel berani-beraninya menyerang konsulat Iran di Suriah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengkaji bagaimana hubungan kedua negara dari waktu ke waktu. Sejak kapan Israel dan Iran ini mulai bermusuhan? Dan apa yang sebenarnya membuat mereka menjadi musuh? Iran telah terlibat dalam isu Israel-Palestina itu sejak tahun 1947. Saat itu, Iran menjadi salah satu anggota Badan Khusus PBB yang membahas soal rencana Partition Plan Palestina. Dalam keputusannya, Iran sebenarnya menentang rencana Partition Plan karena khawatir hal itu akan memicu konflik di masa depan. Iran bersama India dan Yugoslavia lebih mengusulkan Palestina menjadi negara federal. Jadi Palestina tetap menjadi satu negara dan punya satu parlemen, tapi wilayahnya dibagi jadi pemukiman Arab dan pemukiman Yahudi. Saat itu Iran berada di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Pahlavi mengambil sikap win-win solution itu karena di satu sisi ia ingin mendapatkan dukungan Barat, tapi di sisi lain ingin mempertahankan hubungan baik dengan tetangga Arabnya. Tapi ketika Israel berhasil mencaplok lebih banyak wilayah Palestina dan mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948, Iran menjadi negara muslim kedua setelah Turki yang mengakui kedaulatan Israel. Di tahun 1951 ketika Mohammad Mossadegh menjadi Perdana Menteri Iran, dia memutuskan hubungan Iran dengan Israel karena menganggap Israel adalah perpanjangan kepentingan Barat. Saat itu Mossadegh ingin menasionalisasi perusahaan minyak Iran, dan dia butuh backingan dari negara Arab untuk sama-sama melawan Barat. Tapi tidak lama kemudian Mossadegh justru digulingkan oleh Badan Intelijen Inggris dan Amerika atas restu Shah Pahlavi, sehingga Iran kembali menjalin hubungan mesra dengan Israel. Hubungan baik terus berlanjut beberapa tahun kemudian. Keduanya saling mengirim duta besar di tahun 1970-an. Hubungan perdagangan kedua negara terus tumbuh dan Iran menjadi salah satu penyuplai minyak utama ke Israel. Jadi jangan heran kok Iran gak kelihatan batang hidungnya dalam perang 1967 atau 1973. Iran di bawah rezim Shah Pahlavi memang lebih membutuhkan aliansi yang menguntungkan bagi sektor keamanan dan ekonominya, dan tidak terlalu peduli pada nasib Palestina. Kebijakan luar negeri Iran terhadap Israel mulai berubah ketika kelompok revolusi Islam di bawah pimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini mengambil alih Iran di tahun 1979. Sejak saat itu, sikap Iran terhadap Israel didominasi oleh kemarahan dan kebencian. Ini lebih disebabkan oleh faktor ideologis. Iran yang baru ini memandang Barat dan sekutunya di Timur Tengah sebagai pembawa kekacauan. Sampai-sampai nih, Amerika dijuluki sebagai setan besar, sedangkan Israel dijuluki setan kecil. Iran membawa semangat revolusi baru yang bernafaskan Islam dan ingin menyebarluaskannya. Inilah yang kemudian membuat Iran mulai peduli dengan kasus Palestina. Dengan narasi Islam ini, maka Palestina bukan lagi masalah orang Arab, melainkan masalah umat Islam. Atas dasar itu, Iran mulai memutus hubungannya dengan Israel. Kedutaan besar Israel di Teheran pun diubah menjadi kedutaan Palestina.
6 hari setelah peristiwa revolusi, pemimpin Palestina Yasser Arafat dan sejumlah rombongan berkunjung ke Iran, yang mana itu pun menjadi kunjungan resmi pertama pejabat asing ke Iran yang baru ini. Kedatangan Arafat disambut sukacita oleh warga Iran. Arafat bahkan berpidato bahwa revolusi Iran adalah kemenangan bagi Palestina. Iran setelah revolusi 1979 memang bertindak lebih agresif di panggung geopolitik Timur Tengah. Iran memiliki ambisi untuk memperluas pengaruhnya dengan mendukung salah satu kelompok yang bertikai di negara-negara di Timur Tengah. Tujuannya ketika kelompok yang didukung itu berhasil merebut atau mengendalikan perpolitikan di negerinya, maka negara tersebut otomatis akan menjadi sekutunya Iran. Semakin banyak negara yang menjadi sekutu, maka semakin kuat cengkraman Iran dalam mendominasi Timur Tengah. Masalahnya, beberapa kelompok yang didukung Iran adalah kelompok yang memusuhi dan sering merepotkan Israel. Disitulah titik clash antara Iran dan Israel ini mulai muncul. Di Palestina misalnya, Iran awalnya mendukung Palestine Liberation Organization atau PLO saat kelompok itu masih garang terhadap Israel. Namun ketika PLO malah berpihak ke Irak dalam perang Iran-Irak tahun 1980 sampai 1988, lalu kemudian PLO juga akhirnya mengakui eksistensi Israel dalam perjanjian Oslo tahun 1993, Iran mulai mencabut dukungannya. Iran kemudian mengalihkan dukungannya ke kelompok Hamas. Seiring dengan keberhasilan kelompok itu merebut perpolitikan Gaza di tahun 2006. Banyak yang meragukan perkawinan antara Iran dengan Hamas karena mereka berbeda sekte agama. Tapi foto pertemuan antara pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khamenei langsung menghapus keraguan itu. Hamas juga menganut paham perlawanan terhadap eksistensi Israel yang sejalan dengan ideologi Iran. Di Lebanon yang berada tepat di utara Israel, Iran menjalin aliansi dengan kelompok Syiah terkuat di negara itu yaitu Hizbullah. Sejak didirikan tahun 1982, Hizbullah telah berkali-kali bentrok dengan Israel. Perang terbesar adalah Perang Lebanon 2006 yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak yang berjatuhan. Iran berperan dalam memperkuat kelompok Hizbullah lewat pengiriman senjata dan pelatihan militer. Sementara di Suriah yang berbatasan dengan Israel di sebelah timur laut, Iran menjalin aliansi dengan pemimpin Suriah Bashar al-Assad. Pengaruh Iran semakin kuat di Suriah sejak negara itu dilanda perang saudara tahun 2011 silam. Memang sejak berlangsungnya perang saudara di sana, Suriah mulai kehilangan kedaulatannya. Petempur-petempur asing dengan leluasa dapat masuk ke perbatasan Suriah dan menjadikannya battleground, termasuk dalam hal ini Israel dan juga Iran. Israel kerap menerjunkan pasukan udaranya, sementara Iran mengerahkan Hizbullah dan milisi lokal Suriah. Operasi militer Iran di luar negeri memang lebih banyak diwakili oleh tangan lain atau biasa disebut dengan kelompok proksi. Sejak 2013, Israel sudah beberapa kali bentrok dengan kelompok proksi Iran di Suriah. Suriah menjadi penting bagi Iran karena Suriah diyakini menjadi rute pengiriman senjata dari Iran ke Lebanon dan juga ke Gaza. Untuk memuluskan operasi militer di luar negeri, Iran membentuk sebuah grup elit bernama Garda Revolusi Iran. Nah, ini berkaitan dengan alasan Israel menyerang konsulat Iran awal April lalu. Garda Revolusi Iran didirikan sesaat setelah revolusi 1979. Menariknya kelompok ini terpisah dari institusi resmi pemerintahan. Garda Revolusi Iran bertanggung jawab langsung ke pemimpin agung Iran, bukan kepada presiden terpilih. Jadi terkadang kelompok ini beroperasi di luar batas hukum dan peradilan. Kelompok Garda Revolusi Iran berkeliling ke seantero Timur Tengah untuk membantu kelompok yang sama-sama memiliki semangat poros perlawanan terhadap Barat. Garda Revolusi Iran menyediakan bantuan berupa pelatihan militer, pasokan senjata, uang, dan instruksi militer. Karena keberadaannya yang membahayakan ini, Garda Revolusi Iran menjadi target operasi intelijen Barat dan sekutunya. Kalian mungkin masih ingat dengan Qasem Soleimani. Dia adalah petinggi Garda Revolusi Iran yang telah menorehkan banyak prestasi militer di luar negeri untuk Iran. Dia akhirnya tewas dibunuh oleh Amerika pada tahun 2020 lalu. Apa yang dilakukan Israel pada awal April kemarin kurang lebih adalah upaya yang sama untuk melemahkan Garda Revolusi Iran ini. Program nuklir Iran menjadi faktor berikutnya yang membuat Iran dan Israel ini bersitegang. Sekutu Barat selalu menuduh Iran tengah mengembangkan senjata nuklir, tapi Iran selalu menyangkal tuduhan itu dan menyebut program nuklir itu hanya digunakan untuk kebutuhan energi di dalam negeri. Israel termasuk pihak yang sangat parno terhadap program nuklir Iran ini. Israel pernah bersumpah bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Ya, walaupun mereka sendiri sebenarnya punya beberapa hulu ledak nuklir. Israel membuktikan sumpahnya itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel terus melakukan sabotase terhadap proses pengembangan program nuklir itu. Israel bahkan diyakini menargetkan ilmuwan nuklir Iran. Di tahun 2020 misalnya, salah seorang ilmuwan nuklir Iran bernama Mohsen Fakhrizadeh tewas dibunuh dengan senapan jarak jauh yang dikendalikan oleh sistem AI, yang diyakini Iran didalangi oleh Israel. Terlepas dari semua fakta ini, masih ada saja yang menganggap kalau Iran dan Israel itu
itu hanya pura-pura bertengkar. Persepsi semacam ini mungkin muncul karena pada satu momen Iran setelah revolusi 1979 memang pernah bekerja sama dengan Israel. Momen itu terjadi saat terjadinya perang Irak-Iran di tahun 1980. Saat itu, Israel lebih khawatir dengan pergerakan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Di sisi lain, Israel belum melihat Iran sebagai ancaman. Israel kemudian beralih mendukung Iran dalam perang itu. Di awal-awal perang, Israel mengirimkan bantuan roda pesawat tempur dan senjata. Israel bahkan melobi Amerika untuk ikut membantu Iran. Pada tahun 1985 sampai 1987, Amerika pun setuju menjual senjata ke Iran melalui perantara Israel. Sebagai gantinya, Iran mengizinkan sejumlah warga Yahudinya untuk pindah ke Israel atau Amerika. Bagaimanapun, semua itu terjadi dalam konteks perang Irak-Iran. Mereka disatukan oleh kepentingan, karena kebetulan mereka memiliki musuh bersama. Setelah perang selesai, hubungan kedua negara langsung memburuk. Ini sama halnya dengan terbentuknya aliansi Israel dengan negara-negara Arab saat ini, yang juga didorong oleh keberadaan musuh bersama yaitu Iran. Artinya kondisi geopolitik di Timur Tengah tidak bisa dilihat dengan kacamata kuda. Banyak variabel yang mempengaruhi pengambilan kebijakan negara di sana. Soal bagaimana perkembangan konflik Israel dengan Iran ini, kita akan sama-sama terus menantikannya ke depan. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.